Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi ini kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan di hari yang baru dan ada rahmat Tuhan yang baru tentunya bagi kita semua. Oleh karena itu sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu menerima firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari ini dan hidup kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami dengan keadaan apapun. Kami mau berkata Engkau baik, Engkau setia buat kami. Dan kami yakin Tuhan hari ini pun Engkau akan tolong kami menjalaninya. Dan kami percaya pemeliharaan dan kebaikan-kebaikan Allah akan melingkupi hidup kami. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan sebelum kami melaksanakan kegiatan kami hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judulnya renungan kita, hidup kita tenang bersama Tuhan. Tidak ada ketenangan hidup bila kita jauh dari sumber ketenangan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Mendekatlah padanya, jangan ragu, percayalah hidup kita pasti tenang. Teristimewa menghadapi situasi pandemi hari-hari ini semakin banyak lonjakan banyak orang terpapar oleh karena COVID ini. Bapak Ibu, kita perlu semakin mendekat kepada Tuhan yang membuat hati kita tenang, tidak takut, tidak gelisah dan panik. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita membutuhkan hati yang tenang, karena hati yang tenang menyegarkan tubuh atau menyehatkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membuat hidup kita tidak tenang, gelisah, stres. Itu semua dapat mendatangkan sakit penyakit, dapat membusukkan tulang kita bahkan. Amsal katakan, dan membuat hidup kita tidak bahagia. Di dalam Yesaya 57 ayat 20 sampai 21 berkata, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik, itu firman Allahku. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan yang melawan Tuhan, hidupnya tidak pernah tenang. Hidupnya hanya menimbulkan sampah dan lumpur yang kotor sehingga tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Dalam Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Demikian juga orang-orang yang mendua hati, yang tidak sungguh-sungguh sepenuhnya bersandar dan beriman kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak akan tenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran ini bagi kita pagi ini. 3 kebenaran penting supaya kita tetap tenang bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ketenangan hidup terjadi karena kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Saat kebenaran yaitu firman Tuhan memenuhi hidup kita, maka damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman hidup akan memenuhi kita. Karena itu kita harus merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu siang dan malam. Serta jangan malas kita membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita mengalami ketenangan terus di hadapan Tuhan bersama dengan Tuhan, hidup tenang terjadi karena kita dekat dengan Allah. Kalau tadi karena kita hidup di dalam terang ataupun karena di hidup kita dipimpin, diterangi oleh firman, kebenaran firman Tuhan. Yang kedua ini, hidup kita bisa tenang ketika kita dekat dengan Allah.
Mazmur 62 ayat 2-3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini juga sebuah lagu yang indah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah datang keselamatanku. Bapak Ibu dan seterusnya. Saya mau mengatakan, Pak Mazmur saja mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja dia mengalami hidup tenang. Kenapa kita harus hidup dekat dengan Allah? Karena itu menjadi pondasi yang kuat ketika kita mau hidup tenang. Karena Tuhan adalah juru selamat kita, dialah gunung batu kita, kota benteng kita. Bersama Allah kita tidak akan goyah, kita tidak akan jatuh, hidup kita penuh dengan ketenangan. Bapak Ibu yang terkasih, karena itu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semakin hari semakin menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Semakin mendekatlah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka hidup kita akan tenang. Hidup kita tidak akan khawatir lagi atau gelisah lagi, tidak takut lagi, tidak stres lagi, tetapi dekat dengan Allah, hidup kita menjadi tenang. Yang terakhir, yang ketiga, hidup kita menjadi tenang karena datang dan belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 28-29 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang baik dan guru yang baik. Saat kita datang kepadanya dan belajar kepadanya, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 30 ini sekali lagi bahkan mengingatkan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Semua perintah dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan membebani kita, tetapi malah akan memberikan kelegaan dan ketenangan dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar dan berserah sepenuhnya kepadanya, karena Tuhan Yesuslah sumber ketenangan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.